Oke, Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini aku nggak tahu apakah suaranya masuk atau tidak, cuman nggak apa-apa ya. Jadi gini, ada pelajaran yang aku ambil dari kejadian kemarin. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang salah satu mahasantri alumni di tempatku kerja, dan ya usianya masih muda, dan itu buat aku banyak bermuhasabah ya. Tiap aku lihat postingan tentang ucapan-ucapan berduka atas kepergian beliau, terus tiap dengar cerita, karena kemarin sempat nyolatin juga, ada cerita dari ustadznya, dari temannya, terus aku lihat Instagramnya, ya mengingatkan diriku gitu ya sebuah kematian itu ya jadi pelajaran paling berharga ya bagi kita semua gitu ya, khususnya untuk aku sendiri, yang mana kemarin malam ketika aku lihat postingan dan sebagainya, aku nangis tadi pagi pun, karena betapa ya benar ya, dunia ini tuh sementara, terus nggak ada yang abadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah aku berduka maksudnya setelah aku sedih gitu ya dengan diriku sendiri, mengingat ntar gimana ya kondisi saat aku mati, kondisi saat aku jadi jenazah, jadi mayit, apakah aku ada di dalam kondisi yang taat kepada Allah atau gimana. Aku mungkin yang keimanannya kadang naik turun dan lain sebagainya, nggak menjamin untuk bisa gitu ya ada dalam kematian yang baik. Makanya aku kayak terus berdoa dan berharap gitu, ya Allah, nanti ketika aku meninggal, ketika aku wafat, tolong wafatkan aku di dalam kondisi yang aku dalam puncak-puncaknya ketaatan kepadamu. Dan setelah berduka, ikut menyolatkan dan ya melihatlah kondisi gitu ya, kondisi apa ya orang-orang gitu yang ada. Terus aku menuju kamarku ini gitu ya, aku kepikiran untuk telepon orang tua. Aku telepon orang tua, nggak diangkat-angkat. Aku telepon grup, nggak ada yang angkat juga. Terus ya hampa sampai akhirnya adikku jawab di mana gitu kan, di mana ini ada kebakaran gitu kan, pakai bahasa Sunda sih, bahasa Sundanya itu kahuruan. Kata aku, kebakaran di mana? Terus tapi di bawahnya ada masjid. Wah, kata aku gitu kan. Terus ya kondisinya kan berarti lagi riuh-riuh ya di sana gitu. Terus aku jadi makin melau, makin sedih lah gitu kan, kayak ya Allah bener ya gitu kan, kita nggak tahu musibah apa yang nanti akan menimpa kita dan lain sebagainya, dan kita memang harus siap menyiapkan diri untuk memandang ya dunia itu memang sementara. Dunia itu bukan milik kita, apa yang milik kita sekarang gitu ya, kita memiliki pakaian, memiliki barang ini dan itu, memiliki harta, memiliki apapun itu ya, itu cuma sementara, nggak bisa dibawa mati. Dan ketika Allah menakdirkan untuk itu hilang, ya hilang, bener hilang, itu bukan milik kita. Jadi akhirnya ya Allah, itu kan langsung double kill gitu ya namanya, diingatkan lagi bahwasanya ini dunia itu sementara. Dan kalau yang tadi pagi aku agak melau lagi tuh gara-gara Masya Allah ya, ketika orang yang memang solih, orang yang di dunianya itu diisi dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah, ketika meninggalnya pun akan diingat ya baik-baiknya, akan diingat bahwasannya beliau tuh yang dulunya ini ya, beliau yang suaranya bagus, beliau yang ngajinya ini dan itu gitu kan. Ya dari perbuatan sehari-hari kita mungkin bisa terlihat, bahkan dari sosial media kita. Aku yakin 100%, ya 98% atau 99% sih, orang-orang yang tahu
bahwasannya ada orang yang meninggal, pasti dia kepo ke sosial medianya. Apa ya yang barusan terakhir dia posting, apa ya yang udah dia lakuin gitu kan, dan lain sebagainya. Pasti dicek gitu, pasti sosial media kita itu dicek. Karena orang-orang pasti mengenang dan masya Allah ya di kehidupannya dan sebagainya. Kebayang teman-teman, misalnya apa yang diposting kita itu adalah hal-hal yang tidak bermanfaat, ya orang yang lihat juga ya udah nggak ada manfaatnya. Tapi kalau misalnya yang kita posting ini adalah hal yang sangat bermanfaat, orang pasti bakalan senang, orang pasti lebih lebih nyentuh gitu untuk mengenang kita dan mendoakan kita. Cuman lihat sosial media kita, masya Allah ya dia suka posting kebaikan dan lain sebagainya, pasti akan mendoakan dan terus mengalir doa-doa kepada yang wafat ketika yang di-share atau ketika kita sharingnya itu kebaikan-kebaikan. Nah, ada pun mungkin keburukan gitu ya, sama aja gitu. Pasti yang akan didapatkannya itu ya keburukan juga. Jadi aku memang jadi motivasi untuk diri aku juga sih gitu, bahwasannya benar. Karena ya kondisinya aku pun kadang gitu ya, sosial media tuh ya hal-hal yang mubah-mubah aja lah gitu. Hal-hal yang biasa-biasa aja. Nggak ada tuh faedahnya, nggak ada tuh manfaatnya gitu. Tapi ya kesini-sini ya memang harus mengusahakan, si aku ini tuh harus mengusahakan apa yang aku posting itu tuh ketika dilihat orang itu, orang bisa dapat manfaatnya, orang lain bisa dapat kebaikannya. Ya itu mungkin sharing aku di hari ini. Tadinya tadi malam aku mau take video langsung ketika aku berkaca-kaca, ketika aku menangis gitu ya, nangis jadi-jadinya. Tapi ya aku mungkin butuh waktu untuk aku sendiri dulu, butuh waktu untuk istirahat, butuh waktu untuk memang meresapi ya ini kehidupan benar seperti ini. Ya di video ini mungkin untuk sharing menjadi pengingat bagi diri aku sendiri dan untuk kalian juga. Semoga kita senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ada di dalam ketaatan, dan akhir kehidupan kita pun semoga kondisinya saat kita melakukan ketaatan kepada Allah pada puncak-puncaknya dan menjadi husnul khatimah. Akhir yang baik, kembali kepada Allah dengan kondisi yang baik. Ya, video ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.